Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang AI Learning Model menggunakan RapidMiner. Dengan kelompok kami, yang pertama ada Sahrul Ramadan dengan NIM 10221099. Yang kedua ada Sri Rahmawati dengan NIM 10221048. Yang ketiga ada Risna Kurniasih dengan NIM 10221045. Yang keempat ada Ulpah Adawiyah dengan NIM 10221048. Selanjutnya table of content yang pertama, cara unduh dan instalisasi tools. Yang kedua, pengenalan lingkungan kerja tools. Yang ketiga, deskripsi persoalan kasus. Yang keempat, deskripsi solusi penyelesaian kasus. Yang kelima, penerapan kasus. Untuk yang pertama, RapidMiner. RapidMiner adalah sebuah aplikasi atau perangkat lunak yang open source. RapidMiner ini merupakan sebuah solusi untuk melakukan analisis terhadap data mining dan analisis prediksi. RapidMiner menggunakan berbagai teknik deskriptif dan prediksi dalam memberikan wawasan kepada pengguna, sehingga dapat membuat keputusan yang paling baik. RapidMiner sebelumnya bernama YALE atau Yet Another Learning Environment, di mana versi awalnya mulai dikembangkan pada tahun 2001 oleh Ralph Klinkenberg, Ingo Mieswa, dan Simon Fischer di Artificial Intelligence Unit dari University of Dortmund. Untuk pengunduhan aplikasi bisa masuk link ini. Yang pertama, instalisasi RapidMiner. Untuk yang pertama, setelah mendownload dan filenya akan muncul seperti di atas, kemudian klik Next. Setelah itu, klik ARG. Selanjutnya, tampilan di atas yaitu untuk login. Apabila belum mempunyai akun, bisa klik Create New RapidMiner Account. Tampilan ini apabila user membuat akun. Untuk materi yang selanjutnya yaitu pengenalan lingkungan kerja tools. Yang pertama yaitu versifikasi dan view. Start adalah menu yang digunakan untuk menunjukkan bagian-bagian aksi yang akan user gunakan untuk prosesnya. Recent berfungsi untuk menampilkan proses-proses yang sudah dilakukan sebelumnya. Learn berfungsi untuk menampilkan pembelajaran RapidMiner yang sudah disediakan oleh aplikasi tersebut. Yang kedua ada view operator. Yang pertama data akses untuk menampilkan dan menulis repository. Yang kedua ada blending berfungsi untuk transformasi data dan metadata.
Yang ketiga ada cleansing untuk tahapan praproses data. Yang keempat ada modeling atau proses data mining seperti asosiasi, estimasi, klasifikasi, clustering, dan lain-lain. Yang kelima ada scoring atau pengambilan model dari modeling. Yang keenam ada validation untuk mengukur kualitas. Yang ketujuh ada utility untuk mengelompokkan subproses, juga makro dan logger. Yang terakhir ada extension untuk format impor dan ekspor dari berbagai data berformat eksternal. Yang ketiga ada view repository. Import data digunakan untuk mengimpor dataset dari perangkat komputer yang berfungsi Excel dan CVS. Training records berfungsi untuk mengambil berbagai data yang disediakan oleh RapidMiner guna untuk pembelajaran. Sampel contoh macam-macam data yang digunakan untuk proses evaluasi. Local repository, tempat data yang sudah diimpor dari perangkat eksternal. Temporary repository, tempat data yang sudah diimpor dari perangkat eksternal. Materi selanjutnya yaitu deskripsi persoalan kasus. Sebuah bengkel otomotif ingin mengembangkan sebuah perangkat lunak yang bertujuan untuk menganalisis kerusakan mesin berdasarkan ciri-ciri kondisi yang terjadi pada mesin. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk mempermudah menganalisis kondisi mesin sebelum melakukan servis. Dan yang keempat, deskripsi solusi penyelesaian kasusnya. Pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan beberapa variabel, yaitu bunyi mesin, konsumsi bahan bakar, dan mesin dan gas buang. Dalam studi kasus ini, kami akan melakukan analisis menggunakan metode Canneres-Nagelbar dalam melakukan prediksi apakah kerusakan berat atau ringan. Baik, untuk selanjutnya langsung masuk saja ke aplikasi RapidMiner-nya. Nah, di sini yang pertama kali kita lakukan yaitu melakukan import data. Di mana data tersebut telah kita siapkan sebelumnya. Dataset. Nah, di data ini ada beberapa variabel, yaitu bunyi mesin, kemudian konsumsi bahan bakar, gas buang, oli mesin, kerusakan, dan yang terakhir yaitu servis. Kita lanjutkan, next, kemudian finish. Nah, ketika tabel ini muncul, maka import data sudah berhasil. Dan kita kembali ke view design. Di sini yang pertama itu dataset kita masukkan ke dalam proses. Kemudian karena di sini kita akan melakukan pengujian dengan metode KNN, maka diperlukan penentuan label pada dataset yang kita masukkan. Nah, untuk melakukan
penentuan label, kita harus menambahkan operator setrol. Dari data set yang tadi kita upload, sambungkan ke setrol, kemudian di setrol kita melakukan set pada variabel kerusakan. Sebagai label. Nah, setelah penentuan label, maka operator yang kita butuhkan selanjutnya yaitu KNN atau key nearest neighbor. Langsung sambungkan saja ke KNN. Nah, di sini karena hasil akhirnya kita mengharapkan sebuah model tabel, maka kita perlu juga menambahkan operator apply model. Apply model. Nah, di sini ada tanda merah karena data yang kita uji memerlukan dataset yang kita akan uji memerlukan data uji sebagai variabel pengujian. Kita bisa masukkan data ujinya dengan cara mengimport dari file yang sudah tersedia seperti pada langkah pertama. Kemudian data uji telah berhasil diimport. Kita kembali ke view design. Tambahkan data uji. Dan juga set role-nya. Kita set juga role-nya ke kerusakan dengan target yaitu label. Oke, nah dari data uji kita sambungkan ke apply model. Nah, untuk mengukur performa juga, kita bisa menambahkan operator performance. Nah, karena KNN ini adalah masuk ke dalam metode classification, maka performance yang kita pilih adalah performance classification. Kita sambungkan dari model ke performance. Oke. Kemudian dari performance kita keluarkan untuk hasilnya. Oke. Nah, maka untuk susunan operatornya seperti ini. Dan yang terakhir, tentu saja kita harus melakukan start pada proses ini. Nah, yang berikut merupakan hasil akhir dari proses yang tadi telah didefinisikan modelnya. Nah, untuk di sini ada beberapa tabel.
yakni ada prediksi kerusakan, kemudian confidence ringan, di mana ringan adalah salah satu variabel dari kerusakan, value dari kerusakan. Ada juga confidence menengah, dan ini confidence yang berat. Nah, di baris yang pertama ini, di kolom yang pertama ini, menunjukkan bahwa ini adalah data yang diinputkan di data uji. Dan yang prediction ini adalah prediksi yang kita buat berdasarkan dataset yang tadi telah diinputkan terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh perbedaan atau koreksi, bisa dilihat di baris nomor 10, di mana di data uji kerusakan adalah menengah. Setelah diproses, untuk confidence berat menunjukkan nilai 1, sementara confidence yang menengah menunjukkan nilai 0. Oleh karena itu, di prediksi data baris ke-10, kerusakan adalah berat. Kemudian di nomor 6 juga, untuk confidence, yaitu ringan 0,750, dan confidence menengah 0,250. Karena confidence ringan lebih besar dari confidence menengah, maka untuk prediksi dihasilkan ringan. Untuk performance, kita bisa lihat ke tab selanjutnya. Nah, untuk akurasi 80%, karena tadi ada data prediksi ringan 4, prediksi berat 1, kemudian prediksi true berat 4, kemudian true menengah 1. Maka di sini 4 tambah 4 tambah 1 tambah 1 dihasilkan 10, dimana sesuai dengan jumlah baris dari data yang tadi dimasukkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.